Karena semua punya cerita. Hai pemirsa Animda TV, senang sekali rasanya saya Kiki bisa kembali hadir lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Cerita Pi. Karena semua punya cerita. Tepuk tangan dulu. Biar semangat. Oke, terima kasih buat tepuk tangannya. Dan seperti biasa, di program talk show Cerita Pi ini akan ada pembahasan tentang tema. Kali ini tema kita adalah pengusaha yang berpolitik. Sekarang ini memang suhu-suhu politik ini lagi kencang-kencangnya begitu ya. Jadi sekarang kita mau tahu nih, dan politikus sebenarnya ini, politisi ini dari berbagai kalangan gitu. Ada yang pengusaha, mungkin ada yang dari militer, ada yang dari mana, ada yang dari daerah mana begitu. Nah sekarang di studio saat ini sudah bersama saya seorang politisi juga, tokoh publik juga di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Ini pasti sudah sering dilihat, belakangan ini sudah sering kelihatan, tapi prosesnya sebenarnya sudah cukup panjang untuk dia terlihat seperti sekarang ini, untuk beliau terlihat seperti sekarang ini. Nah, ada siapa kira-kira yang akan menemani saya di Cerita Pi kali ini? Kita tepuk tangan dulu untuk Bang Aksan Jayaputra. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Semoga selalu sehat, semoga makin baik tentunya. Amin. Oke, Amin. nah sesuai dengan tema kita hari ini nih Bang Aksan nih, tentang pengusaha yang berpolitik. Iya. Pengusaha ini kan maksudnya sebenarnya kita juga orang awam tidak terlalu tahu ya sebenarnya apakah ada begitu kesamaan atau mungkin apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan begitu para pengusaha-pengusaha ini untuk terjun ke politik. Tapi sebelumnya mungkin saya mau tahu dulu nih bagaimana perjalanan kewirausahaan dari seorang Aksan Jayaputra ini. Oh, iya. Jadi memang sebelum saya terjun politik saya memang basicnya pengusaha. Ya. Jadi bisa dibilang turun-temurun lah. Bapak saya dulu juga pengusaha. Setelah terjun di politik, ya, diteruskan oleh kami lah, keluarga. Jadi saya tamat saya dari Australia, saya kuliah di Australia, saya kembali di tahun 2002. 2002 saya mulai menjalankan usaha yang sudah dirintis bapak saya waktu itu di bidang kontraktor, konstruksi. Jadi pekerjaan jalan, bangunan jembatan dan sebagainya lah. Perjalanan ini karena ini over management ya dari orang tua ke kami, kami jalankan terus mendalami tentang berbagai macam kegiatan proyek ini sampai akhirnya di tahun 2008 tuh nikel lagi booming. Akhirnya saya juga terlibat di dalam bisnis nikel sampai jaringan terbuka lah karena waktu itu kan masih ekspor. Jadi teman-teman dari China, dari Singapura kan pada datang ke Kendari. Jadi mereka mau trading nikel waktu itu. Jadi akhirnya komunikasi kita bagus, berjalan sampai sekarang. Setelah berjalan dunia usaha ini, selain mengikut daripada usaha orang tua, akhirnya saya juga mulai membangun perusahaan sendiri kan waktu itu. Hampir semua sektor lah kita masuki. Semua sektor kita masuki. Sampai akhirnya di 2019 ini kan sudah mulai ada pemilu. Saya memang sejak jauh hari memang saya sudah meniatkan diri di umur 40 tahun saya sudah harus bisa mengabdi terhadap daerah karena memang pengabdian di daerah ini kan cuman satu caranya melalui jalur politik, tidak ada cara lain. Mau jadi anggota DPR politik, mau jadi kepala daerah jalur politik. Sehingga itulah yang saya tempuh. Jadi proses sebelum pemilu ini kan kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan segala-galanya karena kan baik dari relasi, baik dari kesiapan kampanye dan khususnya kesiapan finansial waktu itu. Alhamdulillah masyarakat Kota Kendari mempercayakan saya sehingga saya menjadi anggota DPR di Dapil Kota Kendari. Seperti itulah perjalanannya. Nah, kalau karir politik sendiri ini pasti maksudnya di 2019 ini kan sebenarnya terhitung baru beberapa tahun. Iya, maksudnya saya percaya begitu bahwa sebenarnya untuk duduk di posisi saat ini menjadi anggota DPRD provinsi itu tidak menangkap peluang-peluang itu, kemudian memenangkan citra tentunya di masyarakat itu pasti tidak bukan waktu yang singkat gitu. Nah, maksudnya untuk dari basic pengusaha ini sebenarnya apa sih sebenarnya karir politik dari seorang Bang Aksan ini sebenarnya untuk sampai di titik ini tuh
seperti apa? Apakah mungkin dari pengusaha ini sudah mulai meniti karir di politik juga, sudah ada organisasi-organisasi politik yang diikuti atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Jadi memang selama menjadi pengusaha kan bapak saya sudah terjun ke politik waktu itu, sehingga kita lebih banyak terlibat dalam membantu pemenangan, sehingga ilmu-ilmu politik ini kita sudah punya. Kita sudah punya, seperti saya bilang tadi, ketika kita mau mengejar DPR, mengejar kepala daerah kan cuma jarod politik. Sehingga melalui organisasi ini, kayak misalkan saya berpartai di Golkar, sudah lama. Artinya terkait dengan bagaimana menjalankan organisasi kita tahu. Saya juga terlibat di Kadin, terlibat di HIPMI, sehingga pertemanan ini jalan semua. Apalagi ketika saya putuskan saya harus maju di Dapil Kota Kendari kan, saya kelahiran Kendari, masa teman-teman saya kan banyak di Kendari, sehingga itulah salah satu motivasi saya untuk bisa maju dengan mematangkan daripada strategi untuk mendapatkan suara maksimal, sehingga alhamdulillah untuk Dapil Kota Kendari ya saya yang tertinggi suaranya waktu itu, saya di 13.654 kalau saya tidak salah, sehingga bisa mendapatkan satu kursi daripada Partai Golkar. Jadi memang berorganisasi ini maupun berpartai memang harus kita dalami, karena di dalam organisasi ataupun partai ini kan banyak ide bukan cuma dari kita, sehingga memang kita harus bisa duduk sama-sama membicarakan kira-kira solusinya bagaimana. Kalau dalam perusahaan ya kita bisa bertindak otoriter. Perusahaan saya semua begini oke, mau ke sana oke kan itu. Tapi ketika berpartai atau berorganisasi kita harus bisa mendudukan beberapa buah pemikiran ini sehingga organisasi bisa jalan. Kalau misalkan mohon maaf seorang ketua di otoriter tidak jalan organisasi lah pasti, sehingga itu memang pengalaman-pengalaman ini yang bisa mengantarkan saya menjadi anggota DPR dibarengi dengan strategi-strategi politik yang ada seperti itu. Oke. Nah, tadi mungkin berdasarkan pengalamannya Bang Aksan. Nah, kira-kira maksudnya apa sih sebenarnya kalau Bang Aksan sendiri begitu pengalamannya menjadi seorang pengusaha? Mungkin maksudnya secara garis besar, gitu, secara general sebenarnya kira-kira apa sih sebenarnya ketertarikan dari, kalau Bang Aksan mungkin sudah punya motivasi sendiri, sudah ada visi bahwa 40 tahun itu memang waktu untuk ini. Nah, kira-kira maksudnya sebenarnya ini kan lagi tren juga nih sebenarnya bahwa pengusaha itu hulu itu akan ke situ, biasanya akan ke situ. Nah, kira-kira maksudnya apa sih sebenarnya yang dilihat begitu oleh seorang pengusaha, begitu peluang apa yang dilihat seorang pengusaha untuk terjun ke dunia politik ini? Jadi begini, kalau kita bicara pengabdian terhadap daerah, sehebat apapun kita berusaha, pasti kita mau mengabdi terhadap daerah. Kalau mau cari uang jadi pengusaha, pasti banyak dapat uang. Tapi kalau terjun di politik kan kita bicara pengabdian, artinya kita masuk di politik ini untuk mengabdi, bukan untuk cari uang. Kalau mau cari uang jadi pengusaha, sehingga betul. Makanya saya putuskan di umur 40 tahun ini, karena di umur yang saya anggap matang, tidak terbawa emosi dalam memutuskan sesuatunya kan. Artinya kan kita ini melewati fase hidup, sehingga inilah yang menjadi motivasi. Saya sering sampaikan mereka, saya apapun pengusaha mau banyak uangnya kah? Kalau tidak mengabdi di daerah kan tidak akan terhitung. Jadi memang sekarang rame-rame kan orang mau maju di pemilu lah atau di pilkada misalkan, ya karena mereka merasa dari sisi ekonomi saya sudah cukup. Sekarang sisi pengabdian, karena pengabdian akan dikenang sepanjang masa. Kalau kita jadi pengusaha hebat pun ya sebatas itu saja. Dan untuk mensejahterakan masyarakat ya cuma dengan jalur politik. Karena dengan kita memegang mohon maaf kekuasaan misalkan, ini kan semua bisa kita sejahterakan. Tapi kalau kita jadi pengusaha misalkan, biarpun uang kita mohon maaf ini bergunung-gunung, bisakah sejahtera masyarakat kita? Kan tidak mungkin. Makanya dengan jalur politik ini kita tempuh agar pengabdian kita ini bisa terukir di daerah kita sendiri. Masa orang lain mau datang bangun daerah kita? Sedangkan kita masih ada kan, kita mampu. Kita bangun daerah kita sejajarkan daerah kita dengan daerah yang lain yang berkembang. Kalau dari sisi pendapatan harusnya kita bisa, karena kan Sulawesi Tenggara ini sudah investasi. Orang berbondong-bondong datang investasi, khususnya sumber daya alam. Tapi sekarang kalau kita tidak bisa melihat peluang ini, memaksimalkan, mengajak mereka bicara, mengajak mereka berkolaborasi membangun daerah kita kan susah. Seperti itu. Oke, nah cerita-cerita tentang
investasi. Iya. Sebenarnya maksudnya dari pengalaman Abang juga tentunya sebagai seorang pengusaha, kemudian sekarang penentu kebijakan juga di DPRD Provinsi begitu. Kira-kira sebenarnya daerah kita tuh sumber daya alam itu potensinya apa sih sebenarnya yang paling yang harusnya tuh sekarang belum terlalu banyak dieksplor begitu. Mungkin ada yang kurang gitu dari pandangan Abang tuh kira-kira apa sih sebenarnya yang harus digali lagi begitu dari Sulawesi Tenggara ini yang bisa dijual gitu istilahnya. Yang bisa dijual banyak. Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi bahwa Sulawesi Tenggara adalah surga investasi. Orang datang berbondong-bondong, khususnya bicara sumber daya alam. Salah satu yang lagi digemari sekarang adalah nikel kan. Karena nikel ini adalah salah satu sumber untuk baterai lithium. Semua pakai baterai, handphone pakai, mobil pakai. Nah, ini yang orang kejar karena kan memang sumber investasi yang kemudian hari bisa dimanfaatkan orang banyak. Di sisi lain kita punya potensi emas, punya aspal. Belum lagi bicara batu ini banyak sekali yang dibutuhkan, hampir semua smelter. Belum lagi pasir silika. Yang saya melihat memang pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penarikan retribusi sehingga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Ini kan yang susah ini PAD ini, karena saya sering sampaikan, sehebat apapun kepala daerah, kalau tidak ada uang tidak bisa membangun. Yang ada cuma menghayal. Karena mau membangun pakai apa? Makanya berbondong-bondong kepala daerah dengan keterbatasan anggaran mereka melakukan peminjaman, baik itu di perbankan kita maupun juga lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau PAD kita besar, kita bebas membangun, nggak main minjam. Yang notabene sumber pendapatan jalan terus kan. Nah, inilah yang memang lagi kita coba dudukan regulasinya, sehingga selain penambang ini membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak, tapi kita harus tarik retribusi. Karena kalau retribusi atau PRI ini kan langsung masuk ke rekening kita, rekening Pemda. Tapi kalau PNBP kita bayar ke pusat, nanti kita tinggal tunggu dana bagi hasil. Untung kalau ditransfer, kalau tidak, atau misalkan ditunda 2 tahun, ini pembangunan kan harus jalan. Seperti itu, sehingga memang regulasi-regulasi ini harus didudukan oleh pemerintah. Bagaimana sumber-sumber pendapatan lain ini bisa kita terima. Salah satu yang jadi faktor terbesar Sulawesi Tenggara, pemerintah Sulawesi Tenggara ya, jalanan provinsi. Infrastruktur ini uang ini berputar triliunan yang ada Sulawesi Tenggara, tapi kok kebutuhan dasar masyarakat utamanya jalan kan tidak selesai. Berarti kan ada yang salah. Yang salahnya ya itu karena kita tidak punya uang untuk membangun. Padahal ini sumber uang, ladang uang ini banyak sekali yang harus bisa kita tarik retribusi. Saya kira ini harus dipikirkan pemerintah, duduk sama-sama semua stakeholder untuk melihat kira-kira potensi mana sih yang bisa kita tarik, seperti itu. Oke, nah menarik sekali nih ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Aksan ya. Masih akan ada lagi tentunya cerita-cerita nanti sebentar di segmen-segmen berikutnya. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Tapi karena semua punya cerita. Kembali kita di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Tepuk tangan lagi. Iya, sering-sering tepuk tangan dong. Di olahraga tadi juga tangannya sendiri. Nah, seperti di segmen sebelumnya dan seperti di episode sebelumnya di Cerita Pi ini ada hal yang baru lagi ya. Jadi sekarang kita mau lihat perform dari Umar Halilintar yang akan stand up hari ini. Silahkan langsung saja Umar. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Anindo TV. Tepuk tangan lagi. Ya, tepuk tangan lagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak AJP. Selamat datang di Anindo TV, Pak. Terima kasih. Ya. Dan jadi Anindo TV ini, Pak, salah satu stasiun TV terbaik di Indonesia, setara dengan TV-TV nasional begitu. Jadi kalau TV-TV nasional itu mengundang artis-artis, jadi kita di sini ada artisnya juga. Kalau di TV nasional ada Raffi Ahmad, di sini ada istrinya. Kita tepuk tangan buat mamanya Rafathar. Jadi Pak AJP ini namanya itu Aksan Jaya Putra. Itu nama siang.
Kalau nama malam Aksan Jaya Putri. Bukan dong. Bukan. Jadi sebelumnya saya sudah diinformasikan sama pihak Anindo bahwa yang akan jadi bintang tamu itu berikutnya itu Pak AJP, Pak Aksan Jaya Putra. Makanya saya riset lah Pak Aksan Jaya Putra ini di Google. Ternyata setiap fotonya itu selalu senyum. Senyum. Kayak habis sikat gigi. Terlalu senyum begitu, senyum sama pakai jam tangan mahal begitu. Sama cincin batu akik. Coba kalau gondrong fix Gus Samsudin ini. Oh tenang. Ente kadang-kadang ente. Astagfirullah. Ya kasih tepuk tangan lagi buat beliau juga. Aduh sulit juga ini Pak. Deg-degan sekali di stand up di depan Pak AJP ini. Sebentar salah-salah bicara saya hilang ini. Dan Pak AJP ini juga itu hari ini tuh karismatik sekali. Beliau ini orangnya ganteng, cukurannya bagus, senyumnya manis. Jadi saya tidak homo ini Pak. Saya bicara begini karena Pak AJP ini betul, senyumnya manis. Kenapa senyumnya manis? Karena kayaknya Bapak ini cocok untuk memaniskan kota Kendari. Jadi satu kota Kendari ditaburi gula. Bukan itu. Maksudnya, kenapa saya bilang untuk memaniskan kota Kendari? Supaya kota Kendari itu bebas banjir. Terus, kota Kendari itu masyarakatnya adil dan makmur. Terus jalanannya mulus. Saya dikasih uang 100 juta. Pokoknya begitu-begitu. Aduh, ada lagi di belakangnya. Iya. Maksudnya kenapa sih mau capek-capek calon wali kota, Pak? Langsung lantik saja. Langsung lantik, langsung. Iya, capek-capek langsung ketuk palu sekarang. Jadi Pak JP mau calon wali kota begitu. Agak susah sih Pak kalau tidak berawal dari ini anggota DPR. Karena beliau ini sebelumnya pengusaha, selain pengusaha beliau juga ini anggota DPRD Provinsi Sultra ya Pak. Ya. Jadi beliau ini selalu menampung aspirasi masyarakat. Jadi tidak hanya ditampung tapi direalisasikan. Salah satu contohnya pengadaan sumur bor, kemudian jalan-jalan itu yang paving block itu, kemudian bantuan usaha UMKM, terus apalagi? Kalau yang dikasih 100 juta tadi belum. Dan tidak akan kayaknya. Iya. Itu bercanda tadi, Pak. Kalau serius juga tidak apa-apa. Deg-degan sekali saya. Ya, Gus Samsudin. Ya. Jadi mudah-mudahan terrealisasi semua janjinya dan sukses selalu karena saya sangat fans sekali dengan Bapak AJP karena saya itu juga pengusaha juga Pak, pengusaha UMKM. Jadi itu saya punya usaha namanya pangkas rambut, barbershop. Cuman orang-orang bilang bahwa jadi pekerjaan profesi barbershop ini pekerjaan yang tidak menjanjikan begitu. Iya. Ini saya mau kasih tahu sama teman-teman semua bahwa gara-gara saya jadi tukang cukur sekarang saya sudah punya HP iPhone. Mana HP tadi? Ada di situ. Ada di tas, ada. Saya ambil nggak boleh? Ya ada ini, ada. Ini. Oke, terima kasih ya. HP iPhone. Ya. Jadi kebetulan ada pelanggan yang lupa. Kayaknya itu punya pelanggan nih. Jadi kebetulan ada pelanggan yang lupa ambil jadi. Jangan jadi tukang cukur tidak bagus. Ini kasih kembali HP-nya orang. Dan kita doakan bersama-sama semoga beliau bisa sukses dan bisa memimpin kota Kendari karena sesuai tagline beliau sekarang dan yang akan datang. Jadi sekarang kota Kendari begini dan yang akan datang kota Kendari akan menjadi seperti Jakarta. Wow. Saja. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Umar. Terima kasih Pak. Silakan dibawa mic-nya. Mic ala-alamu. Oke. Kurang roastingnya, aku mau hantu. Katanya kurang roastingnya. Oh kurang nih. Grogi kayaknya ya, lihat tetap besar ceritanya. Oke, nah kembali lagi kita tentunya tentang ngobrol-ngobrol kita, cerita-cerita kita tentang ini. Nah, apa perbedaannya nih dengan pengusaha dengan politik? Atau mungkin ada benang merahnya begitu yang bisa ditarik sehingga maksudnya Bapak nyaman-nyaman saja begitu sekarang dengan basic yang berbeda begitu. Kalau bicara bedanya, kalau mau cari uang bisa jadi pengusaha. Oke, itu tadi ya. Bebas. Ya, bebas. Kita tidak dipantang. Oke. Tapi kalau di DPR, kita kan bicara pengabdian, bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa kita serap dan kita laksanakan. Karena itu kan DPR cuma itu.
kalau misalnya kita berjanji tidak realisasi kan juga bohong. Oke. Seperti itu lah. Mental harus kuat juga. Seperti itu. Sehingga memang inilah yang yang betul-betul kita laksanakan. Kalau dibilang benang merahnya ada, kayak saya basicnya pengusaha, bidang konstruksi dan pertambangan. Akhirnya saya masuk di Komisi 3. Komisi 3 yang membenahi infrastruktur dan pertambangan. Jadi kita melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi, khususnya infrastruktur dan pertambangan. Cuman sejak kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat, ya sudah tidak bisa lagi kita lakukan pengawasan, kecuali nanti di tambang golongan C ini yang sudah dikembalikan kepada pemerintah provinsi, itu nanti akan kita awasi kembali. Memang dari sisi pengusaha menjadi politisi kita lebih paham, dari sisi pembangunan kita paham, dari sisi pemerintahan kita sudah masuk di DPR kita jadi paham. Yang repot kalau belum melewati jenjang ini, ya kita tidak paham, masuk, datang, duduk, diam. Itu yang sebenarnya bagi generasi berikutnya, ketika mau terjun ke politik ya memang harus matang, paling tidak dari sisi pengetahuan kan juga harus matang. Yang sampai ada istilah-istilah yang berlaku di dalam rapat kita tidak paham, itu kan juga melalui seperti itu lah. Jadi korelasinya banyak. Jadi kalau mau tanya-nanya ya lebih enak jadi pengusaha. Oke. Kita dapat uang banyak kan, kita tidak diganggu, ini uang kita kan. Sumber arusnya kan jelas. Jangan apalagi, jadi memang semuanya berproses ya. Ada proses tentunya ke situ. Jangan tiba-tiba ada tiba-tiba disorong duduk ya. Akhirnya datang duduk diam. Seperti itu. Iya. Oke, nah mungkin maksudnya sekarang bagaimana tentang pengalaman Bapak mungkin yang bisa di-sharing, pengalaman sebenarnya kaderisasi dari keluarga ini sebenarnya begitu penting. Jadi sekarang kan sebenarnya bukan hal yang bukan menjadi rahasia lagi begitu ya, bahwa banyak sebenarnya bukan politik dinasti juga ya di situ, tapi maksudnya memang begitu kaderisasi yang dari keluarga. Nah, melihat ini sebenarnya apa yang Bapak lihat itu dari pengalamannya Abang Aksan ini, positifnya sebenarnya kaderisasi dari keluarga ini untuk jalur politik. Jadi kalau dari keluarga saya, bapak saya, dia tidak pernah mengarahkan, tidak pernah menggiring untuk politik. Beliau selalu bilang lebih enak jadi pengusaha, seperti yang saya sampaikan. Cuman di dalam perjalanan ini kita harus memilih jalan hidup. Apakah mau tetap berusaha atau mengabdi ke daerah? Nah, saya pilih untuk mengabdi ke daerah, makanya saya ikut jalur itu, jalur pemilu. Kalau dukungan daripada orang tua ya mereka pasti support. Nah, sisa bagaimana kemampuan kita untuk awalnya bertarung, duduk dan menjalankan amanah ini. Saya jujur keluar dari zona nyaman. Kalau mau nyaman sekali, saya ambil dapil Konsel Bombana. Bapak saya kan Bupati Konawe Selatan, jadi ya biar saya tidur mungkin lama. Tapi akhirnya saya pilih jalur sendiri. Saya masuk di dapil Kota Kendari yang notabene orang bilang konteks dapil neraka. Dapil neraka. Karena semua politisi hebat bermula dari Kota Kendari ya. Alhamdulillah saya bisa buktikan bahwa pertarungan saya ini pertarungan diri sendiri. Tidak membawa bayang-bayang orang tua. Coba ketika Pilcaleg pernah kalian lihat balionya tertulis Aksan Jaya Putra Sarunudin? Atau mungkin box samping gitu. Nah, itu seperti itulah. itu tidak kita lakukan sebagai sebagai penopang kita di belakangnya sah-sah saja. Betul, sah-sah. Tapi ya, yang jadi orang hitung kan kemampuan kita. Mampu tidak ini? Karena kan orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau ditiup angin kan jauh. Seperti itu. Makanya ini kita harus lakukan sendiri. Alhamdulillah saya bertarung sendiri, memaksimalkan tim kerja dan alhamdulillah bisa terpilih. Berarti apalagi namanya yang utama sebenarnya adalah setelah kaderisasi itu adalah kemampuan dan jiwa pendidikan. Oh iya, kan kembali lagi kepada individu. Walaupun bapak kita hebat kan belum tentu kita hebat. Itu sisa bagaimana kita mengaktualisasi diri terhadap apa yang kita mau hadapi. Mau kita hadapi. Sama ketika bicara ke depan, bicara pilwali misalkan. Ini kan sudah di depan mata, yang orang sudah mulai gelisah. Bagi saya santai-santai saja.
Apa yang membuat abang tuh santai begitu kira-kira? Apa yang membuat abang santai begitu ya? Maksudnya di tengah-tengah yang ada panas ini begitu suhunya kemudian lebih bergejolak terus abang santai begitu. Iya. Apa kira-kira yang bikin santai ini? Yang pertama saya masih anggota DPR. DPR Kota Kendari yang notabene saya masih jalankan tugas kedewanan yang di dalam per tahun ini kan baik kunjungan kerja, reses, sosialisasi perda, sosialisasi 4 pilar kan kita jalan terus. Yang kedua, kalau bicara perang, jalur perang ini sudah pernah saya lewati, jadi tidak perlu buka jalan baru. Kalau yang baru datang ya kok cari-cari dia jalan di sana kan itu. Sehingga saya anggap santai. Oke, tepuk tangan dulu dong, ini tuh maksudnya hebat juga ya, bisa dari inspirasi tentunya. Ya. Kemudian Bang maksudnya apa nih strategi kira-kira maksudnya dari abang sendiri? Ini sih sebenarnya ngomong masalah ini ya, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya kita singgung-singgung sedikit masalah hal seperti ini. Kira-kira maksudnya apa sih sebenarnya yang dipersiapkan oleh seorang Aksan ini dengan prosesnya di DPRD provinsi? Apalagi kira-kira yang akan digali kira-kira di Kota Kendari ini? Apa yang dari sisi DPR atau? Kedepannya. Kita terlalu dini kalau mau bilang gitu, tapi kedepannya nih gimana? Jadi begini, kalau bicara tentang rencana Pilwali di Kota Kendari, kan sudah jauh-jauh hari saya menggaungkan Kendari Bisa. Dulu waktu Pilcaleg, sekarang dan akan datang. Sekarang saya pakai Kendari Bisa. Jadi Kendari Bisa itu Kendari berdaya saing, inovatif, sejahtera dan aman. Ini sudah mencakup semua sektor. Baik dari sisi sejahteranya kita dapat masyarakat, dari sisi keamanan Kota Kendari juga kita dapat. Dari sisi berdaya saing itu saya bilang tadi, Kota Kendari kan sudah investasi. Sayang kita tidak bisa maksimalkan orang datang investasi di Kota Kendari. Kita ajak mereka kerja, kita ajak mereka bicara bagaimana uangnya ini jangan bawa pulang di kampungnya. Nah, sehingga bisa kita melakukan investasi di Kota Kendari, karena Kota Kendari ini kan tidak punya sumber daya alam. Ya, orang dari bandara, dari Jakarta turun bandara masuk Kota Kendari. Apa yang Kendari dapat? Pajak hotel, pajak makanan. Nah, itu sebenarnya maksudnya yang perlu ini. Karena resource sebenarnya ini itu lebih banyak di luar Kota Kendari sebenarnya ya. Nah, sedangkan ini apa sebenarnya yang akan kita kelola di Kota Kendari ini, sedangkan dia hanya sebagai pintu begitu, pintu masuknya mungkin ininya, dan transit dan segala macam. Tapi jangan dijawab dulu. Kita iklan dulu, kita jeda dulu untuk sesaat. Sebentar kita akan kembali lagi dalam program Cerita Pi, karena semua punya cerita. Tapi karena semua punya cerita. Oke, balik lagi kita di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di segmen akhir, segmen ketiga ini. Jadi kita sentil-sentil sedikit ini tentang hal-hal yang ini. Tapi mungkin maksudnya kita mau lanjut dulu nih tadi obrolan kita yang tadi tentang maksudnya sebenarnya pengelolaan sumber daya di Kota Kendari khususnya. Nah, apa sebenarnya yang bisa dikembangkan di Kota Kendari ini? Mengingat maksudnya mungkin tadi Bang Aksan tadi cerita tentang mining dan segala macam itu sebenarnya yang dikelola oleh sekitar Kota Kendari, semua di luar Kota Kendari. Nah, Kendari ini hanya sebagai pintu masuk gitu untuk ini. Nah, apa sebenarnya yang bisa dimaksimalkan dari Kendari ini? Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika orang investasi datang mendarat di Bandara Oleh-oleh kan masuk Kendari. Yang notabene mereka mungkin investasi Konawe Utara, Konawe Selatan maupun di Konawe, ini yang lingkaran Kota Kendari. Tapi yang kita dapatkan posisi sekarang cuman pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain lah, pajak hiburan. Yang kita mau ke depan bagaimana kita memaksimalkan. Artinya pemerintah dalam hal ini wali kota harus mau melakukan pembicaraan dengan orang yang mau investasi ini, kan mereka pasti mampir di Kendari. Paling tidak kira-kira apa yang bisa kita kembangkan. Kalau di mindset saya banyak sebenarnya. Salah satunya Kota Kendari kan ini kalau kita lihat event nasional kan ada terus. Tapi kita tidak punya ballroom yang mampu menampung di atas 1000-an orang.
Kenapa tidak ini salah satu kita jadikan bargaining bisnis dengan para pengusaha yang ada di sini. Pemerintah punya banyak aset, punya banyak tanah kan? Ya, pemerintah dilarang berbisnis, tapi pemerintah punya perumda kan? Perusahaan umum daerah ini yang kita push, ini aset kita, kalian bicara. Pemerintah dalam hal wali kota cuma mengintervensi secara baik, bukan dalam tanda kutip ya yang kotor ya. Kita mengintervensi, kita ajak mereka diskusi. Kira-kira begini loh skemanya. Anggaplah pemilik modal 70%, perumda 30% kan dia punya aset. Anggaplah dalam waktu 10 tahun ini. Kan pengelolaan ini kan paling jelas manajemen hotel. Tidak mungkin kita yang kelola. Sehingga ini berjalan anggaplah 10 tahun, kita lihat kalau dia sudah break even point, artinya sudah kembali uangnya kan, tinggal kita turunkan lagi sahamnya. Yang notabene nanti akan ke depan akan menjadi aset Pemda. Itu baru dari satu sisi, belum dari sisi yang lain. Kalau yang kita mau maksimalkan pendapatan, sebenarnya beberapa area ini yang bisa kita nyatakan di distrik bisnis ya, itu bisa kita kembangkan. Salah satunya menaikkan nilai PBB. Contoh jalan yang dibangun pemerintah sekarang, Inner Ring Road ya, itu kan luas sekali. Tapi kalau kita jadikan kawasan bisnis, PBB-nya pun kita naikkan, pengusaha suka. Sukanya ketika dia melakukan peminjaman di bank, nilai taksasinya tinggi, sehingga besar nilai kreditnya. Dari sisi penerimaan juga kan mereka membayar pun biar juga PBB di bawah 5 juta kan tidak ada masalah. Begitu lagi ketika terjadi penjualan, BPHTB kan kita yang terima, besar juga nilainya, karena kan BPHTB 60 juta saja yang tidak kena pajak, di atasnya kan kena pajak. Sehingga inilah salah satu memaksimalkan pendapatan. Di dalam mindset saya ini, Kota Kendari, dia sudah bisa sejajar dengan daerah lain. Nah, kalau masalah ini hitung-hitungan tadi, pembicaraan kita semua hitung-hitungannya pengusaha nih. Nah, kira-kira kalau seumpamanya di kota, secara daerah urban itu biasanya memang apakah begitu sebenarnya lifestyle atau komunitas-komunitas lifestyle ini sebenarnya apakah bisa menjadi peluang investasi juga begitu? Karena bisa dibilang bahwa daerah urban sebenarnya meskipun mungkin tidak memiliki sumber daya yang seperti mungkin di daerah-daerah lain mungkin yang ini, tapi perputaran uang itu cukup besar sebenarnya, cukup cepat di situ. Nah sebenarnya tidak adakah begitu peluang sebenarnya untuk mengelola lifestyle komunitas ini sebagai sumber pendapatan juga begitu. Maksud dari komunitas-komunitas ini, misalnya komunitas apa yang akhirnya menjadi salah satu sumber investasi juga atau sumber PAD juga begitu untuk Kota Kendari. Jadi sebenarnya banyak. Kalau bicara komunitas kan harus butuh support pemerintah. Karena kan mereka mungkin masuk kategori UMKM kan. Yang saya maksud tadi, dengan banyaknya perputaran uang di sekitar Kota Kendari, kita mau uang ini mereka belanjakan di Kota Kendari. Jadi apa yang mereka cari ada. Contoh, teman dari Jakarta dia usaha nikel mau minum Starbucks, tapi kan tidak punya kita Kendari. Ini bagaimana pemerintah memaksimalkan, membicarakan dengan pihak sana, apakah kalian mau berani buka franchise atau mau buka sendiri. Kami pemerintah cuma memfasilitasi, sehingga uangnya mereka yang berputar ini, yang tadinya dia mau beli barang, saya mau beli tidak di Kendari, saya ke Jakarta deh. Tapi kan akhirnya uangnya dibelanjakan di Jakarta, padahal tingkat perekonomian yang berada di sekitaran Kota Kendari kan sudah tinggi sekali. Bayangkan saja para pengusaha yang dari Morowali datang belanjanya di Kota Kendari, karena kalau dia ke Palu lebih jauh kan, Morowali ke Palu mungkin 10 jam, tapi kalau Morowali Kendari dia 6 jam lagi dia ke Kendari. Jadi uang yang dibawa dibelanjakan di sini. Makanya ke depan saya mengharapkan Kota Kendari menjadi kota jasa. Apa yang mereka cari ada di sini, karena dengan perputaran uang yang banyak, kita harus maksimalkan. Jadi misalkan, si A, saya mau belanja ini deh, ngapain kok ke Jakarta? Ini kita siapkan di sini. Inilah tanggung jawab kita ke depan, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang mau berinvestasi. Saya tidak tahu, katanya Transmall ini batal. Apakah jadi, saya tidak tahu. Tapi kalau Transmall ini bisa dimaksimalkan, semua ada di situ. Kan itu. Yang saya dengar harusnya diresmikan sebelum periode berakhir, tapi ini kan tidak jalan, berarti kan mungkin batal. Padahal ini kan salah satu kesempatan besar. Pertama, penyerapan tenaga kerja kita dapat, sumber PAD dari parkir bisa kita dapat, terus lagi perputaran uang bisa diputar di situ. Sehingga kalau ini memang dia tidak jalan, insya Allah ke depan kita bisa maksimalkan, kita bangun lagi yang sejenisnya.
sehingga uang yang berputar di Kota Kendari kan besar. Kalau banyak uang yang berputar kan PAD juga kita besar. Seperti itulah. Jadi ke depan memang banyak hal-hal yang harus kita perbuat, apalagi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Ini kan masyarakat itu semakin tinggi kebutuhannya. Betul. Daripada dia belanja keluar, lebih belanja di Kota Kendari. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini kepala daerahnya nanti, bisa membujuk para investasi masuk ke sini. Kita bangun apa yang bisa dibangun. Karena kan mereka yang pasti ada hitung-hitungannya. Kalau saya bangun ini, kira-kira bisa tidak target penjualan saya sekian? Pasti dapat. Apalagi saya bilang tadi, sekitaran keliling Kota Kendari, baik Konsel, Konawe Utara, ini kan sumber daya alamnya berlimpah. Mereka dapat uang banyak di sana. Tapi yang kita sayangkan kalau uangnya ini dibawa pulang ke kampungnya, anggaplah dia dari Surabaya, dia bawa ke Surabaya. Artinya kan uangnya beredar di sana, bukan di kita. Nah, itu seperti itulah. Sehingga ke depan komunitas lifestyle ini pasti akan kita maksimalkan. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya posisi yang terbaik ini adalah mengelola sebenarnya lifestyle kaum urban ini. Di Kota Kendari kan memang sudah mulai nampak masuknya juga orang-orang baru, misalnya mungkin dengan pertambangan yang mungkin sedang ini sekarang lagi gencarnya di Sulawesi Tenggara begitu. Nah, kira-kira pesannya nih? Nah, sekarang kita masuk kembali ke tema begitu tentang pengusaha yang berpolitik. Nah, sekarang pasti akan banyak lagi nih anak-anak muda juga sekarang mungkin yang merintis karir dari pengusaha yang mungkin begitu punya visi dan misi yang sama mungkin kayak abang gitu, yang akan menuju ke situ untuk pengabdiannya ke masyarakat. Kira-kira nih pesannya apa sih sebenarnya untuk pemirsa Anindo TV dan juga teman-teman pengusaha di luar sana yang mungkin punya visi dan misi yang sama kayak abang? Jadi memang hampir setiap saat ketika saya juga berdialog dengan masyarakat, khususnya dari anak-anak universitas ya, mereka selalu menanyakan. Saya bilang kalau mau maju politik harus mapan dulu. Harus mapan dulu. Kalau mau berusaha ya berusaha yang benar. Karena di politik itu bukan tempat cari uang, tempat pengabdian. Nah, sehingga kalau mau menuju ke sana harus mapan. Dalam hal ini kan biaya politik besar. Untuk kampanye saya sudah berapa memang. Belum menjalankan tim sukses kan itu. Kalau orang tanya saya itu saya billboard berapa ya, kok tanya aja yang punya. Lumayan. Itu. Sehingga memang ini kita harus persiapkan. Karena kalau kita tidak persiapkan jauh hari, agak susah. Karena kan kalau kita menuju mau dipilih kan 3D. Dikenal, disuka, dipilih. Bagaimana mau dipilih, dikenal saja tidak. Walaupun sudah dikenal belum tentu disuka kan. Itu sehingga memang aspek ini memang harus betul-betul dipersiapkan. Orang-orang bilang memang kos politik besarnya memang kan untuk maju sebagai di politik memang besar biayanya. Cuman harus bisa kita menakar, kita ukur. Kebutuhan ini apa, kebutuhan ini apa. Sekarang kalau mau maju ke sana tidak punya sumber, itu yang jadi masalah. Apalagi memang sekarang kita lagi giat-giatnya mengajak adik-adik kita ini untuk berusaha, untuk berbisnis. Seperti saya bilang tadi, kalau mau cari uang ya dengan jadi pengusaha. Itu sehingga inilah yang sering saya sampaikan ke mereka. Kalau kalian punya niat ke politik, kalau memang mau jadi entrepreneur dulu ya silakan dulu di situ sehingga punya pengalaman. Karena kan ini harus bisa merasakan kapan untung kapan rugi. Rugi pedis loh. Kalau untung sih senang-senang saja. Karena di politik itu kan ini kos sosial. Yang kita keluarkan kan biaya sosial. Jangan pernah harap kembali kan. Nah, sekarang kalau sumber tidak ada, baru mau terjun ke politik kan ini juga yang jadi masalah. Walaupun ada juga beberapa orang yang berharap orang tuanya bantu, itu kan lain cerita. Tapi kan kembali lagi ke individunya. Walaupun disupport dengan finansial dari orang tua, tapi kalau individunya tidak siap, nah itu juga yang jadi masalah kan. Nah, itu makanya menjelang tahun-tahun politik ini kita mengajak bahwa teman-teman yang mau mencalek, ayo kita tinggal sampaikan ini loh rutenya. Ini loh ininya, itu sehingga mereka kan ini bertarung ini harus menang, jangan ada prinsip kalah. Kan itu, walaupun menang satu suara kan, teman-teman tetap menang, kan seperti itu. Filosofi menang. Itu, atau nyaris kalah, nyaris kalah kan menang juga, asal jangan nyaris menang ya kalah. Seperti itu, sehingga itu harapan saya. Baik masyarakat Kota Kendari maupun Anindo TV, bagi yang mau mencalek dari sekarang mempersiapkan diri. Masih ada 2 tahun. Kalau dia masih jadi pengusaha terus belum siap, jangan terjun.
Karena kan pasti konyol. Walaupun kita punya kesiapan finansial, punya relasi, tapi kalau dari diri sendiri belum siap, jangan dulu lah. Karena mereka kan tidak ikhlas. Ini kan terjun politik harus ikhlas. Kalau menang ya lillahi ta'ala kan. Yes, betul. Nah, itu. Kalau kalah sebentar stres. Kalau jadi memang harus kesiapan dari diri sendiri. Ketika ini kan harus terima konsekuensi. Seperti itu. Oke. Nah, di segmen terakhir ini biasanya kita tantang narasumber untuk ada quotes of the day. Iya. Dari narasumber. Dari Bang Aksan kira-kira nih, quotes of the day untuk kita semua yang menginspirasi nih. Kira-kira. Apa nih yang berkaitan pengusaha atau berkaitan dengan pilkada ini? Terserah nyamannya Bang Aksan. Kalau ditanya nyaman di mana? Pasti. Terserah Bang Aksan bagaimana nih? Ya, jadi karena ini kita bicara pengusaha menjadi politisi, ada yang sebentar memang momennya lagi untuk pemilu, jadi saya lebih fokusnya ke politiknya. Kalau mau bertarung, persiapkan diri. Jangan masuk di medan perang tidak siap, malah bisa kalah. Kalau mau jadi pengusaha, ya tetapkan diri jadi pengusaha. Di situ tempat cari uang. Oke, keren. Jadi intinya kalau mau berusaha matangkan usaha. Ketika masuk di dunia politik, stop berusaha di dalam politik ya. Oke. Nah, luar biasa tentunya cerita-cerita kita hari ini. Terima kasih untuk waktu luangnya Bang Aksan. Semoga sukses untuk yang dicita-citakan. Visi-misinya juga tentunya sukses, dan semoga rencana-rencana kedepannya juga bisa berhasil. Amin. Sukses juga untuk semua kegiatannya. Oke, nah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Anindo TV Kendari. Bang Aksan juga nih ya. Siap. Jangan lupa di subscribe tentunya. Dan juga yang mau nonton di TV kita ada ya. Jadi untuk yang penikmat TV kabel bisa. Itu ada di channel 12 Anindo TV Kendari. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, seluruh kru yang bertugas juga. Dari saya terima kasih untuk semua yang sudah nonton hari ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.